Baik pemirsa, masih dalam Gorontalo Menyapa dengan topik bagaimana kabar buruh hari ini. Kembali bersama Pak Yodi Pantau, penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, dan juga Bu Meiska Abdullah, Ketua FSPMI Provinsi Gorontalo. Kembali ke Bu Meiska, yang menarik sebelum jeda tadi bahwa persoalan THR ini yang paling dekat kemarin kita masih bisa rasakan impact-nya sampai sekarang, bahwa ternyata di lapangan di Gorontalo justru banyak pelaku usaha yang tidak patuh dengan bagaimana aturan pembayaran THR. Iya. Bisa dilanjutkan kembali, Bu. Iya, jadi memang di LKS Tripartit itu setiap tahun, khususnya di Kota Gorontalo, tim itu turun mengingatkan dan meng-cross check apakah perusahaan ini sudah membayar. Karena di surat edaran itu 7 hari sebelum hari H, Idul Fitri. Jadi di 7 hari itu kami turun. Selama 4 hari Pak kami turun. Dan beberapa perusahaan begitu, ketika kita temui HRD-nya, oh sudah dibayarkan 3 hari yang lalu Bu, oh sudah ya, sudah. Dan kawan kita bukan hanya saya saja ya dari pihak pekerja, karena di LKS itu ada pengusahanya masuk ke dalam sambil tanya, so dapat THR nggak nih? Belum Pak, nanti malam hari raya. Aduh, kasihan kan? Dan ini berlangsung secara terus menerus selama ini. Mau gimana lagi pekerja, so tidak ada waktunya untuk libur, apalagi di hari tinggal seminggu, buka toko baju, toko pakaian itu sampai mau jam 12, bahkan kalau boleh sampai pagi buka, yang penting mereka untungnya itu besar. Tapi itu, berilah hak pekerja. Kalau sudah malam hari raya, bukan THR namanya Pak. Mau bikin apa itu, kan? Nah ini yang menjadi salah satu polemik kami. Dari pekerja mewakili buruh, kasihlah, karena itu bukan tuntutan sebenarnya, itu haknya yang memang sudah di-saving oleh perusahaan sebagai, bisa jadi itu sebagai biaya produksi yang dikeluarkan, sudah disisihkan untuk tahun depan. Itu sudah ada, bukan menunggu nanti ada omset banyak, misalnya toko pakaian ada omset banyak yang ada baru bayar THR. Tidak seperti itu. Banyak hal yang membuat buruh ini selalu terpinggirkan. Contoh hingga hari ini yang kami rasakan itu Undang-Undang 11 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2 November 2020 itu hingga hari ini sudah digunakan di mana-mana. Dan yang banyak keberpihakan itu bukan kepada pekerja. Ada 29 pasal yang dihapus, 13 pasal yang disisip, yang dirubah, dan kalau tidak salah ada 13 pasal yang disisipkan. Tapi kembali lagi tidak menguntungkan bagi buruh. Contohnya Bu, yang tidak berpihak kepada buruh. Yang tidak berpihak kepada buruh, pekerja outsourcing itu tidak ada batas lagi jenis pekerjaan apa yang bisa di-outsourcingkan. Semua jenis pekerjaan di Undang-Undang 11 itu bisa di-outsourcingkan. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya ada 5 jenis pekerjaan. Cleaning service boleh. Cleaning service, kemudian security bisa, kemudian sopir mobil, driver operasional boleh, pertambangan boleh, catering itu bisa. Tetapi sekarang semuanya jenis pekerjaan inti pun bisa di-outsourcing. Sehingganya kenapa pekerja yang sudah bekerja selama 5 tahun, kemudian perusahaan itu pemberi kerja, dia memakai outsourcing yang lain, akan berubah lagi masa kerjanya 0. Kembali ke 0. Bagaimana ketika pekerja itu sudah 10 tahun, tetapi ketika dia berhenti, masa kerja 0. Dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Yang di turunan, yang di turunan Undang-Undang 11 2020 itu kan ada 4 PP, termasuk 5, termasuk salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itulah bentuk perlindungan sosial terakhir yang diterima. Perlindungan sosial terakhir 6 bulan, tetapi itu ada sistemnya. Tidak untuk pekerja yang mengundurkan diri. Apakah kita tahu bagaimana surat pengunduran diri itu terjadi? Kita kan tidak tahu. Bisa saja dengan paksaan, dan yang paling banyak paksaan. Kalau tidak, saya lapor ke polisi, tanda tangan pengunduran diri yang sudah dikonsep oleh pengusaha. Ini yang banyak menjadi jebakan buat para pekerja. Ketika dia sudah mengundurkan diri dengan tidak dengan kemauannya, tetapi dengan paksaan,
maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali penghargaan yang hingga hari ini pun tidak diatur berapa besaran penghargaan yang harus dia dapatkan. Secara proporsional. Iya. Baik, Bu Meiske, Pak Yodi, kita akan juga mengundang interaksi dari pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Gorontalo Menyapa. Anda dapat menghubungi line telepon yang tertera di layar kaca Anda untuk bertanya, membagikan pengalaman atau memberikan kritik dan saran terkait topik kita hari ini. Apa kabar buruh hari ini? Saya selagi menunggu interaksi dari pemirsa, saya ke Pak Yodi terlebih dahulu. Ya. Apakah tadi yang disampaikan Bu Meiske tidak bisa dicegah begitu, atau para pengusaha ini kurang mendapatkan bimbingan teknis ataupun edukasi begitu sebagai pengusaha? Bagaimana harus berprofesi sebagai pengusaha ataupun menjalankan usaha yang baik, terutama dalam hubungan ketenaga kerjaan? Apakah ini masalahnya, Pak Yodi? Ya. Jadi memang di dunia ketenaga kerjaan itu, kalau kita lihat hanya dari sisi dari luar saja, itu memang sepertinya tidak terlalu bukan merupakan urusan pemerintahan yang ideal. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita lihat apa yang terjadi di dalam. Justru sebenarnya urusan ketenaga kerjaan itu urusan yang sifatnya wajib, setara dengan urusan pendidikan dan kesehatan. Karena ini menyangkut soal hajat hidup orang banyak. Data terakhir berapa, Pak? Kalau kita bisa lihat Indonesia ini kalau kita mau bicara soal data jumlah ketenaga kerja, data jumlah pekerja dan data jumlah pengusaha di Gorontalo. Sekarang ini justru yang harus kita waspadai adalah tren usaha yang di luar hubungan kerja. Contoh usaha di luar hubungan kerja. Ya, pekerja atau pengusaha yang bukan tidak lagi melihat hubungan kerja. Jadi begini, kalau di dunia ketenaga kerjaan itu hubungan kerja itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada pemberi pekerjaan. Jadi ada yang memberikan pekerjaan, kemudian ada yang menerima perintah untuk bekerja tadi, pekerja maksudnya, dan yang ketiga ada upah atas perintah kerja itu. 3 unsur ini. Nah, kalau ini terpenuhi maka masuklah hubungan kerja itu. Ada pemberi kerja, ada yang menerima pekerjaan, dan ada yang memberi upah atas pekerjaan, perintah kerja itu. Nah, sekarang ada pekerja digital. Digital. Pekerja digital ini dia tidak punya bos, tapi dia duduk berjam-jam di depan laptop melakukan aktivitas pekerjaan. Ada pekerja yang tanpa bos, tanpa perintah kerja, tapi dia melakukan aktivitas pekerjaan. Apakah itu dikategorikan pengusaha atau pekerja? Nah, proses transformasi digital ini membuat banyak kriteria pekerja yang baru yang bekerja di dunia digital, telekomunikasi, informatika, itu yang bekerja sendiri dan mereka tidak masuk belum masuk dalam regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ingin saya sampaikan adalah dinamika di dalam dunia ketenagakerjaan itu memang sangat dinamis dan cepat perubahannya. Ya, dan itu begini, kalau kita pemerintah hanya dalam tanda kutip menomorduakan urusan ketenagakerjaan, maka itu saya kurang setuju, karena contoh tadi di lapangan sudah regulasinya udah jelas. THR dibayar 7 hari sebelum hari H, sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum hari raya keagamaan lainnya. Harus dibayar 7 hari sebelumnya. Tetapi ada praktik di lapangan dibayar nanti 3 hari sebelum, 2 hari sebelum. Nah, dalam posisi 2 hari sebelum itu, kalau sudah posisi cuti, ya aparatur pemerintah kan semua sudah pada cuti. Nah, ini kalau tidak dilakukan, tidak diperhatikan betul-betul, tidak termonitor dan akan terjadi lagi persoalan di kemudian hari yang timbul soal pembayaran THR. Nah, ini hari raya sudah selesai, kita masih berurusan dengan pembayaran THR yang belum selesai. Nah, sehingga memang saya sangat apresiasi kalau ada memang daerah kabupaten kota yang memiliki lembaga kerjasama tripartit tadi yang seperti sampaikan Ibu Meiske.
Karena ini instrumen yang cukup positif, cukup efektif untuk untuk menangkal ya, potensi timbulnya pelanggaran. Karena di situ duduk bukan hanya serikat pekerja tapi juga asosiasi pengusaha dan pemerintah, termasuk institusi lain yang berkaitan. Nah itu kan mereka turun ke lapangan, mereka berdialog, merumuskan formula yang baik untuk kebijakan ke depan. Nah ini yang harus digalakkan, digiatkan. Di samping juga terus mendorong penegakan hukumnya gitu. Jadi memang urusan ketenagakerjaan, apa kabar buruh hari ini masih klasik dan memang butuh formulasi dan atensi yang lebih banyak dari pemerintah dan instansi terkait. Baik, ada informasi yang saya terima juga bahwa para pengusaha ingin mengupah, memberikan gaji begitu kepada para pekerja sesuai dengan keahliannya, tingkat pendidikannya, disesuaikan dengan itu. Artinya mereka berpikir produktivitas tenaga kerja ini sejauh mana dan itu diukur menjadi selayaknya saya menggaji itu berapa. Mungkin saya ke Ibu Meski terlebih dahulu. Tingkat kualitas tenaga kerja kita apakah bisa diukur? Artinya itu menjadi hal yang akhirnya membuat patokan ataupun standar UMP itu bisa ditawar dari tingkat pendidikan, keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Apakah itu ideal menurut pemikiran seperti itu, menurut Ibu Meska? Seharusnya seperti itu, Pak. Seharusnya seperti itu. Tingkat pendidikan pekerja yang SMA dengan S1 tentunya upahnya akan berbeda. Namun yang harus kita perhatikan bersama adalah ketika pekerja masuk menjadi salah satu perusahaan, dia harus diwajibkan untuk dibayarkan UMP. Karena UMP upah minimum provinsi minimal. Di bawah 1 tahun itu upah minimum sebenarnya diberikan kepada pekerja 0 sampai 1 tahun. Yang ada sekarang adalah yang 10 tahun UMP. Iya kan? Nah, apa yang disampaikan Bapak tadi betul. Harus disesuaikan. Ada namanya struktur dan skala upah. Ya. Ini sebenarnya PR dari dinas, dari pemerintah. Bagaimana kemudian di perusahaan akan menerapkan itu. Struktur skala upah. Di situ memuat masa kerja, jenis pekerjaan, jabatan, pendidikan akan berpengaruh terhadap upah. Tidak akan sama. Yang ada sekarang di perusahaan itu banyak terjadi kecemburuan sosial. Kenapa? Yang baru masuk 6 bulan sama gajinya dengan 10 tahun. Tidak Dan fair. Itu kenyataan yang ada selama ini. Kalaupun pekerja SD, ada pabrik. Anggota saya di pabrik, di beberapa pabrik yang ada di Kabupaten Gorontalo, kita akui paling banyak ijazahnya SD. Tapi yang mereka kerjakan adalah pekerjaan memang sesuai dengan pendidikannya. Mengupas kelapa dengan target 2.400 sehari. Ada seller, ada perer. Ini yang terjadi. Nah, kalau dengan pekerjaan seperti itu tidak memerlukan pendidikan, ya, pendidikan yang harus SMA, harus S1. Tapi tetap upahnya harus minimum. Tetap upahnya harus minimum karena dia ada target dan itu setiap hari masuk. Dari pagi dijemput sampai sore, kemudian besok lagi secara terus menerus. Karena saya pernah memegang perkara seperti ini yang ketika itu oleh perusahaan hanya akan dibayarkan 7 juta pekerja 7 juta dalam arti? Pesangonnya 7 juta, ketika dia sudah lebih dari 10 tahun bekerja. Lebih dari 10 tahun bekerja. Sudah masuk masa pensiun. Tentunya ketika sudah masuk masa pensiun produktivitas akan menurun karena daya kerjanya sudah menurun juga, sehingganya oleh perusahaan saudara diberhentikan karena sudah masuk masa pensiun. Apa yang diberikan? Upah pesangon sebesar 7 juta. Dengan masa kerja yang sudah lebih dari sejak perusahaan itu ada, mereka sudah menjadi pekerja di awal perusahaan itu bekerja. Yang dihargai berapa? 7 juta. Ini kan tidak sesuai dengan aturan yang idealnya ada. Ibu Miska? Idealnya cara perhitungannya? Cara perhitungannya ada di Undang-Undang 13, kalau kita pakai Undang-Undang 13 di pasal 156, kemudian di Undang-Undang 11 ada di pasal 40. Itu Undang-Undang pesangon. Tapi pesangon yang didapatkan berkaitan dengan jenis PHK-nya.
Orang yang meninggal beda dengan orang yang melakukan kesalahan, itu pesangonnya. Tapi kemudian ketika tidak terjadi kesepakatan atau win-win solution, ketika perkara ini kita coba selesaikan secara bipartit tidak bisa, kita bawa ke mediator tidak bisa juga, akhirnya ada pengadilan bagi pekerja. Yang paling banyak menuntut itu adalah pekerja, PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Yang kemarin yang saya sampaikan tadi itu, putusan pengadilan dibayarkan 65 juta setiap pekerja. Ini kan memang artinya apa? Aturan ini yang sudah diatur oleh pemerintah tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Apakah nanti kita harus seperti itu? Yang lebih enaknya itu, lebih elok ketika pengusaha dia tahu kan sudah 10 tahun, 20 tahun orang ini bekerja memberikan keuntungan kepada saya. Kasihlah dia sesuai porsinya yang sudah diatur di undang-undang. Ini kalau buruh tidak menuntut tidak akan dapat pesangon, Pak. Bisa dicek di Pengadilan Hubungan Industrial itu berapa perkara. Yang paling banyak adalah buruh yang menuntut. Memasukkan gugatan ke pengadilan baru bisa dapatkan haknya. Ini yang saya harapkan bagaimana peran pemerintah, peran kita semua di LKS Tripartit agar hal ini tidak sampai berlarut-larut. Ketika pengusaha kalah, ada salah satu upaya hukumnya, dia akan kasasi. Buruh menunggu selama 1 tahun lebih untuk turun lagi. Ini kan proses yang luar biasa. Harus serepot itu begitu ya? Serepot itu bagi buruh untuk menuntut haknya. Iya, padahal ini sudah diatur di undang-undang, ini sudah ada. Baik. Apakah nanti hakim yang akan memutuskan? Kalau pengusaha paham dengan hal ini, bagaimana pekerja itu keringatnya selama ini diperas selama bertahun-tahun, kasihlah haknya. Simpanlah untuk biaya produksi atau apalah namanya, agar ketika pekerja itu pensiun atau dia berhenti bekerja, ada yang akan diberikan. Baik, Bu Meska. Saya ke Pak Yodi lagi. Mindset profit oriented ini selayaknya tidak dilakukan dalam dunia ketenagakerjaan, karena biarlah itu di dalam dunia marketing misalnya ataupun produksi, tapi ini justru terjadi. Saya juga harus untung dalam bagaimana membayar upah dan juga seefisiensi mungkin untuk bagaimana kelanjutan perusahaan. Ini bagaimana merubahnya? Kalau Pak Yodi melihat kecenderungan ini? Sebenarnya ini secara subjektif ya, bahwa profit oriented bagi pengusaha itu justru harus ada, harus ada. Kenapa? Ini persepsi saya. Saya semisalkan begini, saya analogikan bahwa pengusaha itu memiliki, mohon maaf, hewan peliharaan sapi. Sapi perah susu, sapi perah, dan mempekerjakan tenaga kerja. Kalau pengusaha ini memberi ruang kepada pekerja untuk peliharalah sapi ini dengan baik, beri dia makan tepat waktu, otomatis pertumbuhan hewan peliharaan ini, sapi ini semakin baik juga. Karena dia baik, maka susu yang akan diperas ini jumlahnya juga akan banyak. Nah kalau banyak tentu dalam tanda kutip bagi-baginya juga pasti banyak. Nah sehingga ya itu tadi, ada beberapa kesalahan persepsi menurut saya. Harusnya memang di sini nanti diundang juga perwakilan pengusaha, memang harus 3. Nah di dunia ketenagakerjaan itu harus ada serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. Nah, harusnya memang pengusaha itu kita akan dorong untuk merubah mindsetnya bahwa justru sebenarnya yang bisa jadi pejuang buruh itu bukan pemerintah atau serikat pekerja. Perusahaan itu sendiri? Sebenarnya pengusaha itu sendiri. Karena dialah yang membayar langsung gaji kepada pekerja. Baik Pak Yodi, kita tahan lagi dulu itu. Cerita tentang bagaimana pengusaha harusnya jadi pejuang, ujung tombak dari serikat pekerja, dari pekerja misalnya ya. Baik, kita akan kembali Gorontalo Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.